Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'd. Apa kabar teman-teman sekalian kelas 5 Hamzah? Langsung saja di sini Bapak akan bercerita tentang satu kisah seorang sahabat sekaligus paman Nabi, yakni Hamzah bin Abdul Muttalib. Pada suatu hari, Hamzah keluar dari rumahnya sambil membawa busur dan anak panah untuk berburu. Sejak muda paman Nabi ini memang hobi dan gemar berburu binatang. Setelah hampir seharian menghabiskan waktunya di tempat perburuan tanpa mendapatkan hasil apapun, langsung ia untuk kembali pulang ke rumahnya. Sebelum tiba di rumah, ia terlebih dahulu mampir ke Ka'bah untuk melakukan tawaf. Sebelum sampai di Ka'bah, seorang budak perempuan milik Abdullah bin Jud'an menghampirinya seraya berkata, "Hai Abu Umarah," panggilan untuk Hamzah. "Andai saja tadi pagi kau melihat apa yang dialami oleh keponakanmu Muhammad bin Abdullah, niscaya kamu tidak akan membiarkannya. Ketahuilah bahwa Abu Jahal telah memaki dan menyakiti keponakanmu hingga akhirnya ia mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya." Usai mendengarkan panjang lebar peristiwa tersebut, Hamzah terdiam sambil menundukkan kepalanya sejenak, kemudian membawa busur dan anak panahnya bergegas menuju Ka'bah dan berharap dapat bertemu dengan Abu Jahal di sana. Sampai di Ka'bah, ia melihat Abu Jahal dan beberapa pemuka kaum kafir Quraisy sedang berbincang-bincang dengannya. Dengan tenang, Hamzah mendekati Abu Jahal, lalu dengan gerakan yang cepat ia lepaskan busur panah yang ada di punggungnya dan memukul kepala Abu Lahab berkali-kali hingga jatuh tersungkur. Darah segar mengucur deras dari dahinya. Lalu ia berkata, "Mengapa kamu memaki dan mencederai Muhammad keponakanku? Padahal aku telah menganut agamanya dan meyakini apa yang dikatakannya. Sekarang coba ulangi kembali makian dan cercaanmu itu kepadaku, jika kau berani," bentak Hamzah kepada Abu Jahal. Dalam beberapa saat, orang-orang yang di sekitarnya lupa akan penghinaan yang baru saja menimpa pemimpin mereka. Mereka begitu terpesona oleh kata-kata yang keluar dari Hamzah yang menyatakan bahwa ia telah menganut dan menjadi pengikut Muhammad keponakannya. Tiba-tiba beberapa orang dari Bani Makhzum bangkit untuk melawan Hamzah dan menolong Abu Jahal. Tetapi Abu Jahal melarang dan mencegahnya seraya berkata, "Biarkanlah Abu Umarah melampiaskan amarahnya kepadaku, karena tadi pagi aku telah memaki dan mencerca keponakannya dengan kata-kata yang tidak pantas." Hamzah pun adalah seorang yang mempunyai otak yang cerdas, pendirian yang kuat. Ia adalah paman Nabi dan saudara sepersusuannya. Dia memeluk agama Islam pada tahun kedua kenabian Muhammad SAW. Ia juga hijrah bersama Rasulullah dan ikut dalam perang Badar. Pada perang Uhud, beliau syahid dan Rasulullah menjulukinya dengan Asadullah, singa Allah, dan menyebutnya Sayyidus Syuhada, penghulu atau pemimpin para syuhada. Ketika sampai di rumah, ia duduk terbaring sambil menghilangkan rasa lelahnya dan membawanya berpikir serta merenungkan peristiwa yang baru saja dialami. Sementara itu, Abu Jahal yang telah mengetahui bahwa Hamzah telah berdiri dalam barisan kaum muslimin berpendapat perang antara kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin sudah tidak dapat dielakkan lagi. Oleh sebab itu, ia mulai menghasut dan memprovokasi orang-orang kafir untuk melakukan tindak kekerasan terhadap Rasulullah dan pengikutnya. Bagaimanapun Hamzah tidak dapat membendung kekerasan yang dilakukan kaum Quraisy terhadap para sahabat yang lemah. Akan tetapi harus diakui bahwa keislamannya telah menjadi perisai dan benteng pelindung bagi kaum muslimin lainnya. Lebih dari itu, menjadi daya tarik tersendiri bagi kabilah Arab di sekitar Jazirah Arab untuk lebih mengetahui agama Islam lebih mendalam. Sejak memeluk Islam,
Hamzah telah berniat untuk membangkitkan segala keperkasaan dan kekuatan jiwa raga dan kepentingannya untuk dakwah Islam. Pada perang Badar, Rasulullah menunjuk Hamzah sebagai salah seorang komandan perang. Ia dan Ali bin Abi Thalib menunjukkan keberanian dan keperkasaannya yang luar biasa mempertahankan kemuliaan agama Islam. Akhirnya kaum muslimin berhasil memenangkan perang tersebut secara gilang gemilang. Kaum kafir Quraisy tidak mau menelan kekalahannya. Kaum kafir Quraisy membalas dendam. Akhirnya tibalah saat perang Uhud di mana kaum kafir Quraisy disertai beberapa kafilah Arab bersekutu untuk menghancurkan kaum muslimin. Sasaran utama mereka adalah Rasulullah dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Seorang budak bernama Wahsy bin Harb diperintahkan oleh Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, untuk membunuh Hamzah. Wahsy dijanjikan akan dimerdekakan dan mendapat imbalan yang besar jika berhasil membunuh Hamzah. Akhirnya setelah terus-menerus mengintai Hamzah, Wahsy melempar tombaknya dari belakang yang akhirnya mengenai bagian pinggang bawah Hamzah hingga tembus ke bagian muka di antara dua pahanya. Tak lama kemudian Hamzah wafat sebagai syahid. Makanya Rasulullah memberi ia gelar sebagai Sayyidus Syuhada, para pemimpin syahid jalan Allah. Sejenak Rasulullah dan para sahabatnya memeriksa jasad dan tubuh para syuhada yang gugur dan menyaksikan dan membisu seraya air mata menetes kedua belah pipinya. Tidak sedikit pun terlintas di benak beliau bahwa moral bangsa Arab telah merosot sedemikian rupa hingga dengan teganya berbuat keji dan kejam terhadap jasad Hamzah. Dengan keji mereka telah merusak jasad dan merobek dada Hamzah serta mengambil hatinya. Kemudian Rasulullah mendekati jasad Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib sehingga Allah seraya berkata, "Tak pernah aku menderita sebagaimana yang kurasakan saat ini, dan tidak ada suasana apapun yang lebih menyakitkan diriku daripada suasana sekarang ini." Setelah itu Rasulullah dan kaum muslimin menyolatkan jenazah Hamzah dan para syuhada lainnya satu persatu. Diriwayatkan oleh Ibnu Athir dalam kitab Usud Al-Ghabah mengatakan, dalam perang Uhud Hamzah berhasil membunuh 31 orang kafir Quraisy. Sampai pada saat itu ia tergelincir jatuh ke belakang dan tersingkaplah baju besinya, dan pada saat itu ia langsung ditombak oleh Wahsy. Lalu hatinya dikeluarkan oleh Hindun, kemudian dikunyah, namun Hindun memuntahkannya kembali karena tidak bisa menelannya. Ketika Rasulullah melihat keadaan tubuh pamannya Hamzah, beliau sangat marah. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, "Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama, dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar." Quran Surat An-Nahl ayat 126. Dia adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Dia adalah paman Nabi yang membuat kekalahan pada waktu perang Badar. Diriwayatkan oleh Jabir bahwa ketika Rasulullah melihat Hamzah terbunuh, maka Rasulullah menangis. Nah, itulah sedikit kisah tentang paman Nabi sekaligus sahabat Nabi, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.